Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fas'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amali salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita ucapkan atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam rangka thalabul ilmi membahas kitab usul fiqih. Salawat dan salam tak lupa kita lantunkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, para ikhwah sekalian, hafizakumullah. Pembahasan kita masih membahas tentang nasakh. Dan pada kesempatan Jumat sore hari ini kita masuk ke pembahasan anwa'un nasakh, jenis-jenis nasakh insyaallah. Ini insyaallah materinya tidak terlalu sulit, ya, mudah insyaallah. Kita langsung saja baca dan telaah apa kata penulis. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Anwa'un nasakh. Lin naskhi anwa'un katsirah min haithiyatin katsirah. Kata beliau di sini, nasakh itu punya beberapa jenis. Jenisnya banyak, tergantung dilihat dari sisi apa. Ya. Tergantung dilihat dari sisi apa. Maka di sini beliau membawakan ada 3 sisi dari nasakh itu. Dilihat dari sisi yang pertama, bi'tibari kaunihi ila badal au ila ghairi badal. Yang pertama. Dilihat dia pembagian nasakh ini dilihat dari apa dulu? Dilihat dari apakah dia punya pengganti atau tidak ada pengganti. Yang kedua, bi'tibari naskhil hukmi wa tilawah. Nasakh itu juga bisa dibagi berdasarkan dilihat dari nasakh hukum dan tilawahnya atau rasamnya. Kemudian ada juga nasakh ini bisa dilihat dari sisi bi'tibarin nasikh idza kana kitaban aw sunnatan. Dilihat dari sisi nasikhnya. Apakah nasikhnya itu Quran atau sunnah? Ya, maka di sini disebutkan 3 haitsiyat. 3 sudut pandang untuk membagi nasakh. Jadi kalau ada orang bertanya sama kita, sebutkan jenis-jenis nasakh, maka kita tanya balik dulu. Kamu mau pembagiannya dilihat dari sisi apa? Apakah dari sisi badal ila ghairi badal, atau ila sisi naskhil hukmi wa tilawah, atau dari sisi an-nasikh min kitab au sunnah? Nah, tanya dulu. Jadi, pertama kata beliau, dilihat dari sisi min haitsul badal, dari sisi ada pengganti atau tidak. Maka nasakh ini terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 2, ma'dziratan. Menjadi 2. Pertama, min haitsul badal itu nasakh bila badal. Nah, ada yang tidak ada badal sama sekali. Jadi hukumnya dihapus dan tidak ada Allah berikan pengganti hukum tersebut. Itu bi ghairi badal. Ya. Wadzalika kama fi naskhi qaulihi ta'ala idza najaitumur rasulu faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah fa inna hadha nusikha ila ghairi badal. Ini ayat ini tentang dalam surat Al-Mujadilah, ya, tentang kalau dulu sahabat ketika
di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing di antara mereka pernah ingin menampakkan kepada yang lain kalau mereka yang paling dekat hubungannya dengan Nabi. Lalu para sahabat itu ketika ingin berbicara sama Nabi mengatakan ingin berbicara berdua aja, munajat namanya. Jadi ingin bicara sama Nabi secara empat mata. Jadi mereka tuh ingin menunjukkan kepada yang lain kalau mereka itu punya hubungan khusus, kedekatan khusus dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sahabat itu yang minta berbicara sama Nabi secara empat mata, nggak mau ada yang lain selain mereka berdua dengan Nabi. Nah, hal ini tentu membuat masyaqqah bagi Nabi, membuat kesulitan bagi Nabi. Kemudian Allah perintahkan, kalau kalian ingin munajat sama Nabi, ingin berbicara empat mata dengan Nabi, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka bayarlah sedekah dulu. Keluarkan dulu sedekah, kata Allah. Kemudian hal itu tentu memberatkan para sahabat karena mu'dhamus sahabah minal fuqara. Karena kebanyakan sahabat itu banyak yang tidak mampu. Ya, orang yang kurang mampu. Maka setelah itu Allah katakan di ayat berikutnya ashfaqtum, kata Allah itu. Ya, dan seterusnya. Masih di surat Mujadilah juga. Ayat setelahnya langsung. Allah katakan Allah tahu kalau kalian itu kesusahan, maka setelah itu ya silahkan munajat sama Nabi tanpa perlu mengeluarkan sedekah apapun. Jadi awalnya diperintah untuk bayar sedekah sebelum munajat dengan Nabi, berbicara empat mata dengan Nabi, kemudian Allah hapus dan Allah tidak mengganti hukumnya. Hanya Allah hapus begitu saja tanpa ada pengganti. Makanya dikatakan sama Syekh di sini nusikha ila ghairi badal, tanpa ada penggantinya. Nah, dan nasakh jenis ini menurut Imam Syafi'i itu tidak tepat, ya. Wa hadzal naskhu la yujadu 'inda Imam Syafi'i. Ini nasakh tidak ada menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Ya, menurut Imam Syafi'i khilafan lil jumhur. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Jadi kata Allah, jika kami menasakh sebuah ayat, maka kami akan datang dengan penggantinya. Ya. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Maka Allah akan datang penggantinya, baik penggantinya itu lebih baik atau minimal sama. Di sini kan kata di sini dalam pembahasan ini nasakh bila badal, nggak ada badalnya. Padahal nasakh itu dalam ayat tersebut menunjukkan harus ada badal. Badalnya itu bisa lebih baik, bisa sama. Nah, itu. Jadi nasakh model ini yang nomor satu ini itu tidak diakui oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi jumhur mengatakan ada. Dan ini contoh yang dibawakan. Kedua, nasakh dari sisi nasakh min. Tadi kan bila badal, sekarang nasakh bil badal. Dengan badal. Nah, nasakh dengan badal itu ada tiga. Pertama, badalnya sama. Kualitasnya sama dengan yang dibadal, yang diganti. Yang kedua, badal athqal. Kemudian yang ketiga, badal akhaf. Nah, badal pertama, badal musawi. Penggantinya itu sama, tidak ada lebih berat atau tidak lebih ringan. Seperti fi naskhi istiqbali Baitul Maqdis fi shalah bi istiqbalil Ka'bah. Dulu para sahabat, orang Islam, kaum muslimin di awal-awal Islam lebih kurang kalau saya tidak salah selama 17 bulan itu menghadap Baitul Maqdis. Dan penetapan kiblat dengan Baitul Maqdis itu dengan sunnah. Sabata bis sunnah. Kemudian Allah perintahkan untuk menghadap kiblat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kan gitu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka awalnya dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian dirubah dengan menghadap Ka'bah. Maka di sini namanya badal musawi.
Baik, kemudian yang ketiga, nasakh ila badal athqal. Nah, ini badalnya itu lebih berat daripada yang diganti. Nah, kama fi naskhi at-takhir, ya, naskhi at-takhir baina shaumi wal fitri ma'al kafarah. Ya, awalul Islam. Sebagaimana bolehnya saat itu umat Islam memilih antara puasa atau membayar kafarah. Antara puasa dengan membayar kafarah satu hari satu orang miskin, satu mud. Sebagaimana di awal Islam. Jadi dulu namanya puasa wajib mukhayyar. Belum wajib muayyan dulu. Karena boleh diberikan pilihan sama Allah. Mau puasa atau mau bayar kafarat, fidyah. Nah, setelah itu turun ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Kemudian Allah ganti hukumnya dengan wajib puasa semua. Wajib ain, fardu ain. Nggak ada pilihan lagi. Nah, ini namanya an-nasakh ila badalin asyad atau badalin afqal. Yang awalnya boleh memilih antara puasa dengan tidak, dengan membayar fidyah, dan diganti menjadi semuanya harus puasa. Yang keempat, an-naskhu ila badalin akhaf. Ya, kalau tadi kan nasikhnya atau status penggantinya itu lebih berat dibandingkan yang diganti, dibandingkan mansukh. Kalau sekarang lebih ringan, ya badalin akhaf. Yang awalnya berat menjadi ringan. Contohnya bagaimana? Kama fi wujubi kama fi naskhi wujubi sumudi al-wahid lil asharah bil harbi fi qawlihi ta'ala iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibuna mi'ataini bi qawlihi ta'ala khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'ah sabiratun yaghlibu mi'atain. Ini ayat musabarah namanya. Dikenal kalau kita belajar usul itu ketika ulama mencontohkan ini itu namanya ayatul musabarah. Ayat untuk dulu bersabar ketika perang. Jika kaum muslimin jumlahnya 20 dan musuh berjumlah 200, artinya perbandingannya 1:10, maka tetap wajib perang. Nggak boleh melarikan diri. 1:10. Kemudian Allah ringankan. Allah kurangi yang awalnya 1:10 menjadi 1:2 saja. Maka kalau nanti kata Allah khaffafallah ankum, ya. Jadi menjadi kalau 100 melawan 200, nah itu harus perang, enggak boleh kabur dari medan perang. Artinya perbandingannya 1:2. Tapi kalau nanti perbandingannya udah naik 1:3 atau 1:4, saat itu umat Islam boleh meninggalkan peperangan karena lawannya terlalu banyak. Jadi lebih ringan kan, yang awalnya harus menghadapi 10 orang wajib dan dikurangi menjadi hanya 2 orang. Dan kalau ternyata lebih, misalnya umat Islam jumlahnya 1000, musuh jumlahnya 5000, maka ini tentu 1:5. Ini tentu lebih banyak, maka saat itu boleh perang. Kalau tidak mampu boleh meninggalkan peperangan. Contoh yang kedua yang badalun akhaf itu ayatul iddah. Tentang pengurangan masa iddah bagi wanita yang mutawaffa anha zaujuha, yang ditinggal mati suami. Ya. Itu di dalam Quran Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Wanita yang ditinggal mati suami, iddahnya itu terputus, ma'dziratan. Nah, kita teruskan.
Tes. Jahit. Sebagaimana contoh lain itu ayatul iddah tadi ya. Awalnya perempuan yang ditinggal mati suami, iddahnya adalah 1 tahun full, lalu dikurangi oleh Allah menjadi 4 bulan 10 hari saja. Ya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Contoh berikutnya, nasakh dilihat dari sisi min haitsul hukmi war rasm. Nah, ini dari min haitsul hukmi wat tilawah. Ini nasakh dilihat dari i'tibar yang kedua. Pertama, naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Rasamnya, tilawahnya sudah dihapus tetapi hukumnya masih tetap ada, berlaku. Itu seperti ma warada fi sahih asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ini dulu terdapat dalam surat Al-Ahzab. Ya. Pezina muhsan, laki-laki dan perempuan, jika berbuat zina maka dihukum rajam. Tapi ayat itu sudah dinasakh, faqad kana hadza qur'anan yutla thumma nusikha rasmuh wa baqiya hukmuh. Dulu ini ayat yang dibacakan dalam Quran kemudian dinasakh tetapi hukumnya masih berlaku. Dan namanya muhsan itu adalah man hasala minhu wata'un fi nikahin sahih, itu muhsan. Yang pernah melakukan jima' hubungan suami istri dalam akad pernikahan yang sah. Itu muhsan. Berarti kalau ada orang yang menikah dengan akad nikah yang enggak sah seperti nikah mut'ah misalnya, kemudian terjadi jima' di nikah mut'ah tersebut, maka tidak disebut muhsan karena nikah mut'ah itu nikah yang fasid. Begitu juga dengan nikah bila wali. Orang menikah tanpa wali, kemudian terjadi jima' di pernikahan bila wali itu, maka tidak disebut sebagai orang yang muhsan. Taib. Wa qad rajama Rasulullah al-muhsan wa huwa al-muradu bisyaikhi wa syaikhah. Dan telah sabit dalam hadis, dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi pernah merajam pelaku zina muhsan seperti Ma'iz yang terkenal ceritanya kan, yang dia bahkan mengaku sampai 4 kali di hadapan Rasulullah kalau dia telah melakukan zina dan statusnya saat itu adalah muhsan dan akhirnya dirajam sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula para khulafaur rasyidun juga melakukan rajam, memberikan hukuman rajam kepada pelaku zina muhsan. Kemudian yang kedua, naskhul hukmi wa baqair rasm. Hukumnya terhapus atau dihapus, tapi tilawahnya masih ada. Wa hadza huwal aktsar fil Qur'an. Kata beliau, inilah yang paling banyak dalam Qur'an. Hukumnya sudah dihapus, tapi ayatnya masih dibaca sama kita dalam Qur'an. Wadzalika kanaskhi wujubil i'tidadi bisanatin 'alal mutawaffa anha zaujuha. Itu seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, dulu wanita yang ditinggal mati suami masa iddahnya 1 tahun full. Kemudian Allah ganti menjadi hanya arba'ata ashhurin wa ashra, hanya 4 bulan 10 hari. Ayatnya ini masih ada. Masih bisa kita baca dalam Quran. Tapi sudah nggak berlaku hukumnya. Yang berlaku sekarang adalah wanitanya iddahnya hanya 4 bulan 10 hari saja. Ya, tentu di sini timbul pertanyaan. Kalau begitu apa gunanya? Ya. Buat apa gunanya tilawahnya itu masih ada padahal sudah tidak lagi berguna hukumnya? Kan akan timbul di sini pertanyaan. Maka kata ulama, faedahnya adalah an yatadzakkaran nasu ni'matallah bitakhfif. Itu yang pertama. Ya, supaya kita ini umat manusia ini, umat Islam sekarang
itu mengingat bahwasannya Allah itu pernah memberikan keringanan sama kita. Khususnya wanita. Para wanita yang ditinggal mati suaminya ketika dia membaca ayat ini, meskipun sudah tidak berlaku lagi hukumnya, dia akan langsung teringat. Mengambil faedah bahwasannya dulu wanita Islam di zaman dulu, di awal-awal Islam ada, itu mereka harus menjalani masa iddah yang cukup panjang, setahun. Tapi mereka sekarang hanya mendapatkan 4 bulan 10 hari saja. Maka tentu ini akan menimbulkan rasa syukur. Allah telah memberikan keringanan. Betapa Allah itu maha kasih sayang, maha rahman dan rahimnya kepada umat. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua tentu apa? Takfirul ajr lil ummah inda tilawah. Semakin memperbanyak pahala. Karena kan kita tahu membaca Quran itu satu ayatnya dihitung 10 pahala. Maka dengan tetapnya masih adanya ayat ini dalam Quran dan kita baca, tentu setiap hurufnya bernilai pahala. Yang akan takfir, iksarus sawab, akan memperbanyak pahala kita ketika membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang ini, rosamnya dihapus tapi hukumnya masih ada. Apa faedahnya? Kata ulama, ibtila'u lil ummah. Ibtila'un lil ummah. Faedahnya untuk menguji umat ini. Apakah mereka itu beriman atau enggak? Sebagaimana Yahudi. Ya, mereka itu enggak beriman. Diuji sama Allah enggak beriman. Nah, umat Islam diuji. Allah sudah hapus ayatnya, tapi hukumannya masih berlaku. Ya, jadi Allah uji apakah kita ini beriman dengan ayat tersebut, dengan syariat tersebut atau tidak. Apakah kita meniru jejak Yahudi atau tidak. Dan yang kedua, izharu fadilati hadhil ummah ala sairil umam, ala umamis sabiqah. Dan ternyata umat Islam ini malah justru beriman dengan banyaknya riwayat-riwayat yang menjelaskan para sahabat setelah Nabi sendiri itu menjalankan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan. Maka ini tentu menjadi ya izharu fadilah, memberikan gambaran secara umum atau menampakkan keutamaan umat Islam ini dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Ya, maka nasakh itu juga ada fadilahnya. Ya, dan itu juga disebutkan dalam Syekh Sa'ad Ats-Tsasri dalam kitabnya Syarah Al-Waraqat, itu dijelaskan di situ. Naskhul hukmi war rasm. Nah, ini dua-duanya dihapus. Hukumnya hilang, dihapus, dan tilawahnya pun dihapus. Wadzalika kama warada fi hadithi Aisyah inda Muslim wa ghairi. Kana fima unzila 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi 5 ma'lumat wa hadha 'ala al-qawli bi anna al-murad bi qawliha fima unzila ay fil Qur'an. Jadi Aisyah mengatakan dulu ada ayat yang diturunkan, bagian dari Quran, bunyinya 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Yang kita tahu bahwasannya mahram itu di antara sebab mahram mu'abbad, mahram ta'bi, dan mahram selamanya, di antaranya adalah sebab radha'at, susuan. Ya, karena sebab susuan, radha'at. Dan seseorang bayi itu dikatakan mahram bagi ibu susunya kalau sudah disusukan sebanyak 10 kali dulu. Kalau sudah disusukan 10 kali maka menjadi mahram. Shara ibnan laha. Kemudian dinasakh oleh ayat yang bunyinya menjadi 5 kali saja. Ya, menjadi 5 kali susuan saja. Jadi yang awalnya 10 menjadi 5 susuan. Naam, ya, dan ayat ini sudah terhapus, begitu pula ini awalnya ada dalam Quran kemudian juga dinasakh. Ya, dinasakh tapi hukumnya masih berlaku. Makanya sampai sekarang mazhab Hambali dan Syafi'i itu kalau kita kaji fikih mereka, fikih Syafi'i khususnya, berapa minimal susuan anak sehingga dikatakan mahram bagi ibu susunya, itu sebanyak 5 kali susuan. Nah, ini dilihat dari sisi min haitsul hukmi war rasm. Ya, min haitsul hukmi
warasab. Jadi bi'tibari yang kedua, ya dilihat dari sisi yang kedua. Nah, sekarang dilihat dari sisi yang ketiga. I'tibar yang ketiga, pembagian nasakh dilihat dari sisi nasikhnya, dari sisi yang menghapus. Maka itu lihat terbagi menjadi 4. Menjadi 4. Naskhul kitab bil kitab, kemudian naskhul kitab bis sunnah, lalu naskhus sunnah bil kitab, naskhus sunnah bis sunnah. Yang pertama, naskhul kitab bil kitab. Al-Quran dinasakh dengan Quran. Maka kata beliau, yajuzu naskhul kitabi bil kitab. Boleh. Ini semua ulama sepakat, nggak ada masalah. Al-Quran dinasakh dengan Al-Quran, ini yajuzu bittifaq. Kama nusikha ayatil iddah wal musabarah bima sabaqa dzikruh. Contohnya sebagaimana ayat iddah tadi, kemudian ayat musabarah, dan juga ayat at-takhyir biwujubis shaum. Ya kan? Ini kan ayat dengan ayat, Quran dengan Quran. Yang awalnya 1 tahun full, kemudian dijadikan 4 bulan 10 hari, itu ayat dengan ayat. Kemudian ayat musawarah juga, yang awalnya 1:10 diringankan oleh Allah menjadi 1:2, itu juga dengan ayat. Kemudian takhir, contoh ketiga itu yang awalnya takhir antara shaum wal fidyah, ya berdasarkan ayat juga, kemudian dinasakh dengan ayat juga, faman syahida minkum syahra falyasum, menjadi wajib puasa semuanya dan tidak boleh memilih. Ada ittifaq, jaiz bittifaq. Bahkan mazhab Imam Syafi'i pun membolehkan. Lalu naskhu as-sunnah bil kitab. Nah ini, hadis dinasakh oleh Quran. Ini juga ya, jumhur mengatakan boleh, bisa. Karena Al-Quran itu statusnya tentu levelnya di bawah Al-Quran. Dan Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya, kalau dinasakh itu diganti dengan yang selevel atau dengan yang di atas levelnya. Maka sunnah kan dinasakh dengan apa? Dengan Al-Quran. Ini tentu bi khairin minha. Sunnah levelnya di bawah Quran. Karena Al-Quran itu semuanya mutawatir. Ya, mutawatir. Dan kata ulama, kata Syekh Labib di sini, sunnah di sini maksudnya adalah sunnah mutawatirah. Meskipun hadisnya levelnya mutawatir, tapi tentu levelnya tetap di bawah Al-Quran. Kama fi naskhi tawajjuh ila Baitul Maqdis ats-tsabit bis sunnah. Kayak tadi, ya, bahwasannya perintah untuk sholat menghadap Baitul Maqdis itu telah tsabit bis sunnah, mutawatirah. Bahkan Nabi juga melakukan sendiri. Baik, kemudian Allah perintahkan untuk menghadap Baitul Haram, Masjidil Haram. Maka ini sunnah dinasakh dengan Quran. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Yang ketiga, naskhus sunnah bis sunnah. Nah, Al-Quran, hadis dinasakh juga dengan hadis. Maka ini tentu juga boleh, tidak masalah. Ya, tidak ada yang berselisih ulama di sini. Ya juzu naskhis sunnah bis sunnah. Boleh. Hadis dinasakh dengan hadis, ma fi muskilah, karena kan itu selevel. Ya, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Sunnah semisal dengan sunnah. Baik, maka di sini contohnya adalah dulu Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Ya, diperbolehkan. Contoh lain, masalah batalkah wudhu orang yang berbekam. Dulu Nabi mengatakan aftaral hajim wal mahjum. Awalnya Nabi bersabda orang yang berbekam, baik orang yang dibekam dengan yang membekam itu batal puasanya. Tapi kemudian dinasakh oleh perbuatan Nabi sendiri. Wa ba'da dzalika ihtajaban nabiyyu amal fathi wa huwa shaif.
ketika pada hari Fathu Makkah di tanggal atau di tahun 8 Hijriyah, Nabi Muhammad itu melakukan bekam padahal beliau sedang puasa dan tidak batal. Nah, itu contoh yang kedua, ya, dinasakhnya sunnah dengan sunnah. Baik. Lalu yang keempat itu Al-Quran dinasakh dengan sunnah. Nah, di sini menjadi khilaf qawi. Imam Syafi'i tidak mengakui, bahkan juga dalam kitab Al-Waraqatnya Imam Al-Juwaini, Imam Haramain itu juga mengikuti pendapatnya Syafi'i. Ya, mereka berdua berpendapat rahimahumallah itu tidak bisa Al-Quran dinasakh dengan sunnah. Karena kan ayatnya bi khairin minha au mithliha. Al-Quran levelnya lebih tinggi dibandingkan hadis. Tapi jumhur mengatakan boleh, wa yajuzu inda jamahiri ahli ilmi. Lihat, naskhil kitabi bis sunnah. Kata beliau di sini, kata penulis Syekh Hasan Haito, jumhur ulama membolehkan Al-Quran dinasakh dengan hadis boleh. Lihat, jumhur ulama berarti ada sebagian ulama yang menolak bolehnya Al-Quran dinasakh dengan hadis. Di antaranya Imam Syafi'i dan juga Imam Al-Haramain Al-Juwaini Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf dalam kitabnya Al-Waraqat. Lianna kilaihima wahyun, kata jumhur, karena dua-duanya kan sama-sama wahyu. Al-Quran wahyu, hadis juga wahyu. Wa mutsilalahu, ya, kemudian diberikan contoh dalam jenis ini itu ayat dihapus oleh hadis. Apa contohnya? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Lihat, in taraka khairan. Ayat ini bercerita mengandung tadullu ala annal wasiyata wajibatun. Wasiat itu dulu sebelum turun ayat waris, wasiat itu wajib kepada orang tua dan kerabat. Kan kata Allah di sini in taraka khairan. Apa makna khairan di sini? Artinya adalah harta, mal. In taraka malan. Sebagaimana dalam ayat lain, kalau nggak tidak salah dalam surat Al-Adiyat, Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lihubbil khairi. Al khair di situ artinya apa? Mal, harta. Di ayat ini bercerita dulu wasiat wajib sebelum ada pembagian warisan, lalu dinasakh oleh hadis la wasiyata liwaris. Ya, setelah adanya ayat waris, maka ahli waris itu tidak boleh dapat wasiat, sehingga wasiat diberikan kepada non ahli waris, dan itu pun maksimal sepertiga. Ats-tsulus wa tsulusu katsir, kan itu bunyi hadisnya. Sedangkan ahli waris sudah dapat bagian tersendiri, bisa dapat setengah, bisa dapat seperempat, atau seperenam, atau seperlapan, dan seterusnya dalam pembagian warisan. Jadi, wa fil mas'alah kalamun lisyafi'i laisa hadza makanuhu falyutlabu minal mutawwalat. Dan dalam permasalahan ini itu ada perkataan dari Imam Syafi'i dan pembahasannya tidak di sini, kata beliau, laisa hadza makan, tidak disebutkan di kitab ini karena ini kitab untuk mubtadiin. Ini kitab masih jenjang pertama dalam pembahasan usul fikih mazhab Syafi'i. Kalau ingin lebih rinci silahkan baca kitab-kitab yang lebih mutawwal. Nah, kalau diantaranya mungkin baca Al-Wajiz beliau, Al-Wajiz, ya, Al-Wajiz dalam apa bunyinya, Al-Wajiz fi usuli tasyri' al-islami kalau tidak salah. Ya. Itu mutawwalnya ini kitab Al-Khulasah fi usul fiqih. Nah, tapi disinggung sama Syekh Labib, ya, kata beliau, kata Imam Syafi'i, ya, kata Imam Syafi'i, bukan kata mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i itu kalau naskhul Quran bil Quran boleh, jaiz. Quran dinasakh dengan Quran, hadza ma fi muskilah. Kemudian naskhus sunnah bil Quran. As-sunnah dinasakh dengan Quran. Itu jumhur mengatakan boleh, enggak masalah, tapi mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak, enggak boleh, karena Quran itu boleh dinasakh dengan Quran juga. La yajuz 'inda Syafi'i. Lalu naskhul Quran bis sunnah, ini lebih lagi, enggak boleh juga. La yajuz. Lalu naskhus sunnah bis sunnah idan jaiz. Jadi dalam kata Imam Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i itu hanya dua yang boleh. Quran dinasakh dengan Quran,
hadis dinasakh dengan hadis. Udah, itu aja yang boleh. Sedangkan hadis dinasakh dengan Quran nggak boleh. Quran dinasakh dengan hadis juga nggak boleh. Hada inda Syafi'i. Nah, yang kelima, telah selesai pembahasan kita dari nasikh wal mansukh min haitsul kitab au sunnah. Kemudian masalah hadis mutawatir dengan mutawatir atau dengan mutawatir dinasakh dengan ahad. Nah, mutawatir dinasakh dengan hadis ahad. Pertama, yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir. Nah, ini boleh. Ada jaizun bittifaq. Hadis mutawatir dinasakh dengan mutawatir. Nah, pertama apa itu arti mutawatir? Mutawatir itu dikatakan hadisnya mutawatir jika terpenuhi 4 syarat. 1, annahu yarwihi jamaah. Hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang. Bahkan dikatakan sampai sebanyak 50 atau 70 orang. Yang kedua, annahu yastahilu ittifaquhum 'alal kadhib. Ya. Karena banyak yang meriwayatkan, sebagaimana contohnya hadis mutawatir itu hadis masyru'iyatul mashi 'alal khuffain. Disyariatkannya mengusap di atas khuf. Itu dalam Al-Imta' kata Syekh Hisham, syarah matan Nabi Suja, itu 70 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang disyariatkannya mengusap khuf. Maka ini sudah sampai mutawatir. Begitu juga hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Ini juga hadis mutawatir. Nah, jadi yang pertama diriwayatkan oleh banyak orang, kemudian mustahil untuk berdusta. Lalu fi kulli tabaqah min tabaqatis sanad. Di setiap tabaqah 1, tabaqah 2, tabaqah 3 itu diriwayatkan oleh banyak orang. Artinya setiap tabaqah itu levelnya mutawatir. Jadi tabaqah sahabat itu juga yang meriwayatkan mutawatir. Tabaqah tabi'in itu yang merawikan juga mutawatir. Artinya di setiap tabaqah itu levelnya harus mutawatir. Syarat yang keempat, isnaduhu ila amrin mahsus. Hadis mutawatir itu sanadnya disandarkan dengan amrin mahsus, sesuatu yang mahsus, yang bisa diraba, yang bisa dilihat. Seperti misalnya sahabat berkata sami'tu atau ra'aitu. Ya, sami'tu atau ra'aitu. Ala kulli hal ini pembahasannya di mustalah hadisnya. Dan mutawatir ini tentu dilalahnya qat'iyyu tsubut. Dia qat'i tsubut. Kuat dia kekuatannya dan dia yufidul yaqin, yufidul ilm. Nah, maka kalau mutawatir di nasakh dengan mutawatir boleh. Ada jaizun bil ittifaq atau bittifaq. Kemudian ahad dengan ahad. Hadis ahad dinasakh dengan ahad. Nah, ahad itu dia dilalahnya dhanniyus tsubut. Dilihat dari sisi sanadnya dia dhanniyus tsubut, hadis ahad itu. Levelnya di bawah mutawatir. Berarti jika tidak ada syarat mutawatir yang 4 tadi atau kurang salah satunya, maka hadis itu dikatakan hadis ahad. Jayyid, dan dia dhanniyus tsubut. Maka kalau hadis ahad di nasakh oleh hadis ahad, maka tidak masalah. Ulama sepakat, boleh. Karena mereka memang satu level. Lalu masalahnya adalah ahad dinasakh dengan mutawatir. Oh, ini tidak masalah juga. Ini ulama juga sepakat. Hadis ahad dinasakh dengan mutawatir. Tentu ini boleh, karena mutawatir levelnya lebih tinggi. Ahad itu levelnya yufidu dhan, dan dia dhanniyud dilal, dhanniyus tsubut. Ahad itu. Ya, dan dia yufidu dhan, sedangkan mutawatir qat'iyus tsubut dan dia yufidul ilm atau yufidul yaqin. Maka boleh dia menasakh hadis ahad.
Nah, 3 ini ulama tidak ada perbedaan. Yang di sini menjadi khilaf adalah apakah boleh mutawatir dinasakh oleh ahad. Nah, ini khilafnya. Tapi beliau di sini mengatakan alal asah yajuz. Ya, jadi kalimat beliau alal asah, dan kita tahu dalam fikih Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i jika ditemukan kalimat alal asah berarti di sana ada khilaf yang cukup kuat di antara ulama mazhab Syafi'i. Khilafnya cukup kuat di sini. Ya. Itu beliau mengatakan boleh mutawatir dinasakh oleh hadis ahad, meskipun mutawatir levelnya yakin sedangkan ahad levelnya dhon, boleh dinasakh dengan level ahad. Di anna mahallun naskhi al-hukum, kata beliau. Karena yang namanya nasakh itu pembahasannya adalah terkait hukum, bukan membahas apakah dia itu levelnya mutawatir atau tidak. Wad-dilalatu alaihi dhanniyatun sawa'un kanat bil mutawatir awil ahad. Ya. Jadi yang nasakh itu ya yang dilihat adalah status hukum. Nggak peduli apakah yang menasakh itu levelnya mutawatir atau levelnya ahad. Jadi di sini ulama sepakat, sedangkan di yang ketiga mutawatir dinasakh oleh ahad, jumhur ulama mengatakan dia adalah boleh. Sedangkan sebagian ulama itu tidak membolehkan. Ya, tidak membolehkan. Nah, sama juga sebagaimana yang ditulis dalam Al-Warqat juga Imam Haramain tidak membolehkan nasakh mutawatir dengan ahad, karena tentu mutawatir itu levelnya di atas ahad. Yang mana mutawatir itu yufidul ilmi atau yufidul yakin, sedangkan ahad itu yufidul dhon. Ala kulli hal, ini pembahasan kita pada sore hari ini. Ya, tidak terlalu sulit insyaallah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan al-bahith atau al-mabahith al-muta'alliqah bil kitab. Ya, kita telah selesai membahas yang muta'alliqah bil alfaz. Al-mabahith al-muta'alliqah bil alfaz sudah selesai, alhamdulillah. Dan kita masuk ke pembahasan nanti pekan depan al-mabahith al-muta'alliqah bil kitab. Nah, wallahu taala a'lam. Cukup sekian dari saya. Jika ada yang ingin disampaikan, silahkan sebelum kita tutup. Suara saya jelas ya? Tes. Sauti wadih? Jelas. Jelas, Ustaz. Barakallahu fiik. Nggih. Jelas saja, Ustaz, enggak ada yang ditanyakan. Ya, alhamdulillah. Ya, ini termasuk materi mudah, belum terlalu sulit. Baik, terima kasih Pak Husin. Dan sama-sama, Ustaz. nah, ikhwah yang lain yang dirahmati Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akhiri, kita lanjutkan pekan depan, dan besok kita lanjut pembahasan kaidah fiqhiyah. Insyaallah sudah mau selesai kitabnya kaidah fiqhiyah. Dan kalau nanti sudah selesai kitab qaid fiqhiyahnya, maka mungkin nanti Jumat dan Sabtu kita membahas fikih aja, usul fikih. Ya, supaya bisa selesai juga kitab Al-Khulasah fi usul fiqih ini insyaallah. Wallahu taala a'lam. Hadanallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.